Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Yuli Gimel. Teman-teman, kali ini saya akan membuat video di atas laut. Ayo kita berangkat. Kita mau memasuki kapal nih, kapal KM Kirana 9. Kali ini kita antrinya nggak begitu ramai, agak sepi, beda dengan hari-hari yang lainnya. Kita menunggu bersandarnya kapal dengan sempurna, karena kalau tidak sempurna ya namanya kapal di air itu pasti akan geser dan bahaya buat kita semua. Ini sudah mulai naik ke tangga yang mau ke kapal, karena ada tangga untuk jalannya mobil. Antrian di jembatan yang menuju ke kapal ataupun yang jembatan penghubung ke kapal itu memang sangat hati-hati sekali dan sangat pelan-pelan, karena di jembatan itu merupakan penghubung antara darat ke laut, sehingga di situ memang harus kuat. Kalau tidak kuat sangat bahaya, bisa meleset dan jatuh. Masuk parkir di kapal, ini sudah di kapalnya. Kita bisa lihat-lihat di daerah area parkir. Nah, itu yang warna kuning itu, depan itu adalah jembatan yang tadi yang pas kita lewatin. Artinya alat untuk menyeberang dari darat ke laut. Kami mencoba menyusuri jalan-jalan di samping kapal laut. Di situ ada dek 3 ataupun bisa dibilang lantai 3, dan ini menuju ke dek 4-nya. Sebenarnya dek 4 itu seharusnya bukan untuk penumpang, tetapi penumpang boleh dan tidak dilarang untuk jalan-jalan di situ sambil selfie di situ. Nah, ini ada juga yang bagian atas kapal itu, paling atasnya ada tempat mesinnya, tempat cerobongnya, dan kami mau ke atas kapal bagian belakang melalui dek 4 kapal, mencoba menyusuri tepi kapal sambil merasakan semilirnya angin sepoi-sepoi yang dari laut. Tempat menaruh sekoci dan peralatan buat perlindungan ketika ada sesuatu yang tidak diinginkan. Di bagian belakang terdapat tempat santai untuk menikmati pemandangan laut dan pemandangan di belakang kapal. Tempatnya seperti untuk berjemur. Aku sangat menikmatinya karena bisa melihat pemandangan laut yang begitu indah. Dan ternyata kapal-kapal yang beroperasi di Pelabuhan Merak itu sangat banyak sekali, dari berbagai macam perusahaan penyeberangan. Kapal di pelabuhan laut sama seperti halnya bis-bis di terminal. Mereka bersandar memasukkan penumpang, baik orang, kendaraan pribadi maupun angkutan barang. Pemandangan terlihat dari atas kapal. Kita melihat perairan itu sangat luas sekali, sangat bagus sekali. Makanya untuk refreshing pun sangat enak banget. Anginnya sejuk, tempatnya bersih dan enak lah pokoknya. Juga terdapat musola. Musola ini sangat lumayanlah luas. Ada jamaah 50 masih bisa masuk. Buat jamaah-jamaah orang yang mau pada sholat. Terlihat di samping kapal kita ada kapal Duta Banten, sama mereka pun juga akan mengarungi penyeberangan ini. Walaupun udaranya sangat panas sekali, tapi untuk selfie, untuk video syuting, untuk istirahat ataupun untuk menikmati keindahan lautnya itu sangat nyaman, sangat enak.
karena anginnya yang mendukung, anginnya angin sepoi-sepoi. Nggak merasa capek dan juga nggak merasa bosen. Di dalam kapal banyak terdapat tempat tidur juga. Hanya tempat tidurnya berbentuk los tanpa dinding penyekat. Hanya ada batas kecilnya yaitu per penumpang. Tanpa kasur dan bantal, hanya bisa untuk rebahan karena ini tujuannya hanya untuk istirahat selama dalam penyeberangan sekitar 3-4 jaman saja. Ruangan tidur atau yang buat istirahat ini bebas mau pilih yang mana. Bahkan banyak yang kosong kok. Karena emang banyakkan orang menikmati indahnya lautan di luar sana. Tapi ini ada satu keluarga yang pengen istirahat di ruangan ini. Di samping kapal yang sedang melaju, terlihat ombak kecil bekas terlewatinya kapal. Ku nikmati setiap tiupan angin laut yang rasanya sejuk sambil mengagumi dan merasakan indahnya ciptaan Allah yang begitu besar dan juga menyadari bahwa betapa kecilnya kita jadi makhluknya. Saya tidak bisa melihat apa-apa karena saking luasnya permukaan air laut itu. Tetapi ada satu yang saya lihat di perairan itu adalah anak Gunung Krakatau. Kurang tahu perkiraan jarak jauhnya berapa, hanya anak Gunung Krakatau itu kelihatannya sangat dekat sekali, yaitu salah satu gunung yang ada di atas permukaan air laut, yaitu di daerah Banten. Walaupun anak Gunung Krakatau itu masih aktif, tetapi saya tidak melihatnya erupsi pada waktu itu. Setelah merasakan, melihat-lihat di dek bagian belakang kapal, saya akhirnya berkeliling di pinggiran kapal. Hingga sampailah saya di tempat di mana pemandangannya jauh lebih luas lagi, yaitu di dek atas dan bagian depan kapal. Assalamualaikum teman-teman, saat ini saya berada di dek atas bagian depan kapal. Di belakang saya adalah depannya kapal ini karena kapal berjalan maju. Dan seakan-akan saya ada di paling depan. Begitu indahnya pemandangan di depan sana. Saya bisa memandang lautan dengan bebas lepas tanpa ada hambatan. Saya balik lagi ke dek bagian belakang kapal. Di situ tempat nongkrong dan tempat berjemur. Hanya sayangnya perjalanan kami di waktu siang hari. Karena matahari sangat terik sekali, makanya tidak bisa merasakan duduk santai di tempat bangku yang sudah tersedia, seperti tempat berjemur itu. Seandainya pada sore atau malam hari, mungkin tempat ini sangat ramai sekali. Karena di kapal ini sangat sejuk dan adem suasananya. Fasilitas gratis lainnya yaitu tempat studio hiburan. Ini tempat di dalam ruangan yang khusus disiapkan untuk para penumpang yang ingin menikmati hiburan live musik. Ada keyboardnya, ada penyanyinya, dan juga apabila penumpang ingin menyanyi atau main musik dipersilahkan. Bebas mau menyanyikan genre lagu apapun siap dilayani atau dipersilahkan. Dan juga ada tempat menonton film. Semua dipersilahkan dan disediakan gratis oleh pihak kapalnya. Teman-teman, kita sebentar lagi mau sampai Pelabuhan Bakauheni. Yang kita lihat di belakang saya ini juga seperti gunung, tapi tidak tahu gunung apa. Letaknya sudah dekat dengan Pelabuhan Bakauheni. Apapun itu, yang jelas saya sangat menikmati sekali. Walaupun kelihatannya sudah semakin dekat, tetapi ketika saya tanya sama penumpang lain, katanya kapal kita bersandar masih sekitar setengah jaman lagi. Berarti masih lumayan lah saya menikmati yang lainnya. Di tempat area parkir mobil sudah ada sebagian orang yang berkemas.
bersiap-siap untuk keluar dari kapal karena antri. Sudah semakin dekat kapal ini dengan pelabuhan Bakahuni tujuan kita. Penyeberangan kali ini tidak seperti biasanya, yang agak sedikit lambat. Mungkin ada kendala di kapalnya, namun tidak ada kendala apapun. Ya, selamat sampai tujuan. Ombaknya ini bisa gawat mancur air pakai mesin air di bawah sebelumnya buang. Ini malah lagi tenang. Kalau malam ya. Jalan siang tuh berkali ini selalu malam. biasanya malam. Tenang airnya. Itu udah deket-deket pulau, banyak pulau ya. Ya. Kita pernah satunya nggak bisa ke pantai. Yang ada itunya. Yang kuning itu apa tuh? Tandanya kita nyampe Monas. Enggak, yang kuning itu yang dibilang masuk Lampung mana? Oh itu. Oh, kayak gapuranya masuk Lampung. Nanti kita lewat. Oh, Terlihat begitu jelas pemandangan di sana itu. Semakin terlihat banyak pulau-pulau yang terlihat, berarti menandakan ini sudah semakin dekat dengan dermaga. Sudah terlihat kapal yang lain sudah merapat di pelabuhan dermaga Bakahuni. Ini pun juga tinggal nunggu merapatnya di dermaga itu. Kita sebentar lagi sampai. Sebelum menurunkan kendaraan Anda dari atas kapal demi kelancaran saat proses debarkasi. Akhirnya kami atas nama PT Dharma Tamtama Nagoda dan segenap kru KMP Kirana 9. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan yang kami berikan ada yang kurang berkenan di hati Anda sekalian. Kami juga mengucapkan selamat jalan, semoga Anda selamat sampai di tempat tujuan dan sampai berjumpa kembali di lain kesempatan bersama KMP Kirana 9 dari PT Dharma Lautan Tama. Semakin dekat kapal Kirana 9 ini merapat dengan dermaga. Untuk memarkirkan kapal laut agar bisa merapat ke dermaganya memang agak sedikit lama karena beda dengan kendaraan yang ada di darat yang begitu mudah dan gampangnya untuk merapat ke suatu tempat. Alhamdulillah sekarang kita sudah mendarat. Demikian teman-teman video saya kali ini, perjalanan penyeberangan dari Merak ke Bakahuni. Semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.